Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Ruth Vanessa Adaninga dari kelas A5 semester 1 dengan NIM 2414201128. Saya membuat video saat ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi dengan dosen pengampu Dr. Anda Debbie Kristi Rende, MSI. Semester 1 Universitas Pembangunan Indonesia. Di video kali ini saya akan melaksanakan penyuluhan anti korupsi untuk memenuhi tugas UAS dari MK Pendidikan Budaya Anti Korupsi, yang mana tujuannya untuk menunjukkan dan menguatkan peran mahasiswa dalam membudayakan nilai anti korupsi serta membangun integritas dalam kehidupan di kampus. Sebelum masuk ke materi, dengan saya bertanya terlebih dahulu, apakah kalian pernah melihat atau terkena dampak dari hal-hal seperti pembakaran hutan yang merusak lingkungan, kerusakan infrastruktur publik, rumitnya mengurus perizinan karena birokrasi yang tidak teratur, ketimpangan ekonomi, mahalnya biaya kebutuhan sehari-hari, dan pelayanan kesehatan yang tidak berkualitas. Itu semua disebabkan karena salah satunya korupsi. Banyak yang mengira korupsi hanya sebatas pada tindakan pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang saja. Maka tak jarang jika kita mendengar kata korupsi, maka perhatian kita tertuju pada bidang hukum dan politik saja, atau mungkin tertuju pada beberapa profesi seperti polisi, KPK, DPR, ataupun kepala daerah. Padahal pengertian korupsi sangatlah luas. Bibit-bibit korupsi berpotensi tumbuh di mana saja, bahkan di sekitar lingkungan kita. Secara hukum, korupsi disebut sebagai kejahatan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kejahatan tindak pidana korupsi terbagi menjadi 7 kategori. Pertama, merugikan keuangan negara. Kedua, suap menyuap. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Keempat, pemerasan. Kelima, perbuatan curang. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Ketujuh, gratifikasi. Namun, jika mengacu secara bahasa, korupsi berasal dari bahasa Latin atau menurut Webster Student Dictionary adalah corruptus, dan dalam bahasa Inggris adalah corruption atau korup yang artinya kebusukan, keburukan, kebejatan, dan ketidakjujuran. Korupsi dalam keseharian bersumber dari dua faktor. Faktor pertama yaitu faktor internal. Faktor ini diakibatkan adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan seperti munculnya sifat rakus di lapan tamak untuk memiliki sesuatu yang lebih. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor ini diakibatkan karena terlalu tertib atau peraturan yang lemah. Contohnya lingkungan pertemanan atau masyarakat yang cenderung sudah biasa dengan perilaku korupsi. Karena luasnya pengertian korupsi, maka korupsi berpotensi terjadi dalam seluruh aspek pendidikan dan sosial masyarakat. Pertama, contoh korupsi dalam bidang kesehatan. Misalnya, memberikan analisis atau diagnosa medis palsu atau penggelembungan anggaran untuk membeli alat kesehatan. Kedua, contoh bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, menyebarkan fitnah dan kebohongan atau dengan menghindar untuk membayar. Ketiga, contoh korupsi di bidang pertanian. Misalnya, kecurangan dalam melakukan impor bahan pangan, pengadaan bibit atau pengoplosan pupuk yang dapat menurunkan kualitas. Adapun perilaku korupsi di lingkungan kampus, pertama plagiat, kedua titip absen, ketiga mencontek. Jadi sebagai mahasiswa, bagaimana cara kita melawan korupsi? Salah satunya dengan belajar mengenali perilaku korupsi, melalui membaca buku, menambah wawasan melalui media, menonton film edukasi, berdiskusi dengan kelompok studi, dosen, dan komunitas yang memberikan perhatian pada masalah korupsi. Halo semua, lulus SMA kalian bingung mau kuliah di mana? Di Universitas Pembangunan Indonesia solusinya. Di sini ada fakultas keperawatan loh, dan ada juga profesi nurse. Ada juga 5 fakultas lainnya dan 8 prodi.
Ada juga beasiswa KIP, yayasan, jalur undangan, dan bebas biaya kuliah atau kerja sambil kuliah. Dilengkapi dengan ruangan yang nyaman dan fasilitas yang lengkap. Tunggu apa lagi? Ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Ayo segera daftarkan diri Anda. Sekian pemaparan materi dari saya. Ucapkan banyak terima kasih.